Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Nurhayati dengan NIM 212111204, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep penting pemerintahan Islam, yakni ada dua, yaitu konsep negara dan konsep imamah. Konsep negara, sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi, serta Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama di dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual, yakni bakat, kecenderungan, dan kemampuan yang mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan mengadakan kerjasama. Dengan kata lain, sebab lahirnya negara itu adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak mereka yang mengajarkan tentang bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain. Di dalam pandangan Al-Mawardi, agar negara dapat ditegakkan dari segi politik, ia mempunyai 6 unsur pokok, yakni yang pertama itu agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia, maka dari itu menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia. Maka agama menjadi sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara. Yang kedua, penguasa yang karismatik, berwibawa, dan dapat dijadikan teladan. Dengan begitu, ia bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda atau heterogen, membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamalkan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam kondisi konteks ini, penguasa adalah imam atau khalifah. Yang ketiga, ada keadilan yang menyeluruh. Maksudnya, dengan menyeluruhnya keadilan agar tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, menyemarakan kehidupan rakyat, dan membangun minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan juga akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin pada melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang buruk, kemudian berlaku adil pada orang lain. Yang tersebut terakhir dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu berlaku adil terhadap bawahan seperti raja terhadap rakyatnya, dengan memberi kemudahan dan meninggalkan cara-cara yang memberatkan. Yang kedua, itu ada berlaku adil terhadap atasan, seperti rakyat terhadap penguasanya dengan sikap taat yang ikhlas, siap membantu, dan loyalitas yang tinggi. Yang ketiga itu berlaku adil terhadap sesama setara, yaitu tidak mempersulit urusan, meninggalkan tindakan tak terpuji dan yang menyakitkan. Unsur yang keempat yaitu keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan. Yang kelima, kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perbuatan dengan segala akibat buruknya. Unsur yang terakhir yaitu harapan kelangsungan hidup. Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang pewaris generasi lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme sehingga ia mampu mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya, generasi yang pesimis akan digilas oleh waktu dan perkembangan zaman dan tak mungkin bertahan. Rasulullah SAW bersabda, "Adanya harapan adalah suatu nikmat dari Allah kepada umatku.
Tidak ada harapan, orang tidak akan payah-payah menanam pohon, dan seorang ibu itu tidak akan menyusui anaknya. Melalui sendi dasar etik yang demikian, diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong-menolong sesama mereka. Memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang sama, memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah, antara kawan dan lawan. Materi selanjutnya yaitu konsep imamah. Dasar pembentukan imamah, kata Al-Mawardi, adalah wajib secara ijma'. Akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan apakah berdasarkan rasio atau hukum agama syariah. Menurutnya ada dua golongan. Yang pertama itu wajib karena pertimbangan akal atau rasio. Alasannya itu manusia adalah makhluk sosial dan di dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. Yang kedua itu berdasarkan hukum agama atau syariah, bukan karena pertimbangan akal, tetapi karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendukungnya, dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain, sebagaimana firman Allah SWT di surah An-Nisa ayat 59, dan juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah dari Abi Sholih dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya, orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara atau imamah itu harus memiliki 7 syarat. Yang pertama itu adil dalam arti yang luas. Yang kedua, punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. Yang ketiga, sehat pendengaran, mata, dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya. Yang keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Yang kelima, itu pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Yang keenam, berani tegas membela rakyat dan menghadapi musuh. Dan syarat yang terakhir ke-8 itu keturunan Quraisy berdasarkan nas dan ijma' yang terjadi pada pertemuan Sakifah Bani Sa'idah. Nas yang telah diterima ini tidak ada pihak yang meragukannya dan tidak pula ada pihak yang menyanggahnya. Selanjutnya ada tugas yang harus diemban oleh kepala negara atau imamah. Itu ada 9 hal. Yang pertama, menjaga dasar-dasar agama yang telah disepakati ulama salaf. Yang kedua, menegakkan keadilan supaya yang kuat tidak menganiaya yang lemah dan yang lemah tidak merasa teraniaya. Yang ketiga, menegakkan hukum supaya agama Allah dan hak-hak umat terjaga. Keempat, menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaannya dari gangguan musuh dan penjabat sehingga umat atau rakyatnya bebas dan aman baik jiwa maupun hartanya. Yang kelima, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. Yang keenam, jihad pada orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam. Yang keenam itu memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara, nas, dan ijtihad. Yang kedelapan, mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif. Yang kesembilan, mengangkat pejabat raya dan orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.